Di dalam retorika hidup, terkadang kita sulit memahami. Begitu pula dalam suatu hubungan. Maka dari itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu watak pasangan kita. Namun ketika sudah terlanjur, ya perlahan-lahan kita harus menyadari dan saling mengenal. Karena pertikaian dalam suatu hubungan pasti akan datang dengan sebab-sebab kebersamaan yang dilalui. Apalagi misalkan pasangan kita berwatak keras, sulit diberitahu, sulit diberi saran, keras kepala. Ya, kita harus menyadari dan cari cara menyelesaikan untuk menyatukan perbedaan pemikiran kita. Dan misalkan watak di antara kita sama-sama keras, ya khususnya yang kaum laki-laki harus berusaha mengalah, karena perempuan itu harus diayomi, dilindungi, dan itu semua tanggung jawab laki-laki. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, pasangan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu memahami perasaan pasangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara sebelum kita menyampaikan sesuatu, coba rasakan terlebih dahulu ketika sesuatu itu disampaikan ke kita. Karena terkadang jika kita lagi bertengkar atau lagi marah sama pasangan kita bicara seenaknya tanpa pikir panjang, dan apa dampaknya kita tidak pernah memikirkan. Ceplas-ceplos. Barangkali yang bisa kita lakukan, pertama kali kita harus berpikir dan memecahkan masalah itu. Harus berpikir yang seperti apa? Berpikir memecahkan masalah yang sebenarnya dari siapa? Apakah benar dari pasangan kita atau memang amarah dan keegoisan kita? Bagaimana caranya? Kita perlahan-lahan belajar menurunkan keegoisan kita, belajar menahan amarah kita, belajar menahan diri ketika kita ingin menyampaikan dan dapat menyinggung ke pasangan kita. Pokoknya jangan sampai ego yang menguasai kita, tapi kita yang harus bisa mengendalikan ego. Misalkan ketika kita lagi berantem, cobalah membicarakan apa yang kita rasakan. Cari waktu yang tepat untuk berbicara, untuk berbincang, dan usahakan berbicara saat kita dengan pasangan kita dengan suasana tenang. Lalu bicaralah dan tuangkanlah perasaan yang Anda rasakan secara terbuka. Sampaikan semua dengan lugas, tanpa ada memojokkan. Kemudian dari solusi-solusi dari perasaan negatif yang kita miliki. Selanjutnya, jangan berbahasa kasar. Sadarkah kita bahwa ketika berbahasa kasar akan menimbulkan sakit yang teramat dalam? Memang hukum alamnya bahwa lisan itu lebih tajam dari gorisan pedang. Jadi jika kita merasa kecewa dengan pasangan kita, berbahasalah dengan halus, lembut, seolah-olah tidak ada masalah.
Tapi pasangan kita sadar dengan sendiri bahwa hal yang dibicarakan itu masalah. Toh nanti pada akhirnya tanpa disadari masalah yang kita hadapi segera terselesaikan. Yang ketiga, pinter-pinter mengatur waktu yang tepat untuk berbicara dengan pasangan kita. Terkadang tanpa kita sadari bahwa menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan tidak bisa tergesa-gesa. Namun pada umumnya kan kadang banyak ketika marah ingin selesai pada saat itu. Ketika berantem ya ingin selesai saat itu, ingin reda saat itu. Tanpa kita sadari hal itu akan membuat masalah akan lebih besar. Makanya di poin ketiga ini kita harus pinter-pinter mengatur waktu. Ya otomatis kalau kita tergesa-gesa untuk menyelesaikan, maka apa yang kita bicarakan nanti akan dipenuhi dengan luapan emosi. Dan hal itu akan tambah memperkeruh dan membesarkan masalah. Bukannya masalah itu selesai, malah tambah masalah. Selanjutnya yang keempat, kita sebagai kaum laki-laki mendengar dengan apapun mendengar apapun yang disampaikan oleh pasangan kita. Terkadang pasangan kita ingin menang sendiri dan marah-marah kepada kita dengan bicara yang kasar. Untuk mereda masalah itu, kita berusaha dengarkan dengan baik. Jangan ada perlawanan, jangan ada sanggahan. Ya pokoknya mendengarkan saja. Karena tendensinya untuk menyadarkan pasangan kita dengan cepat. Jangan mengikuti alur emosi kita. Maka kita harus santai. Jika ada api, maka perlahan-lahan berilah air. Supaya apa? Supaya apinya padam. Poin kelima, ya, jangan terlalu menjaga jarak. Tanpa kita sadari juga di antara kita dengan pasangan kita itu tidak akan bisa jauh. Jadi harus dekat. Kenapa kok harus dekat? Dekat itu bukan berarti dekat fisik ya. Tapi selalu komunikasi. Walaupun pasangan kita lagi jauh, jangan sampai hilang kabar. Selalu memberi perhatian, selalu berkomunikasi. Barangkali itu yang bisa saya bagikan, pengalaman-pengalaman saya pribadi atas bacaan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya Hayul MB. Insyaallah akan menebarkan manfaat-manfaat terhadap pengalaman-pengalaman di dalam hidup saya.